أوصيكم نفسي بتقوى الله وقد فاز المؤمنون. إن شاء الله سنواصل درسنا الأخير والحيوان atau الميتة. الميتة itu sudah selesai. Belum. Sedikit mengulang ya. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Jadi semua hewan apapun itu semuanya suci. Yang di laut, yang di darat, yang di udara, semuanya suci. Illal kalba wal khinzir, kecuali kalb, kalba, wal khinzir dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apapun yang lahir mau bentuk apapun, bentuk khinzir, khinzir melahirkan khinzir, atau kalbun melahirkan khinzir, atau khinzir melahirkan kalb. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, itu salah satu dari keduanya. Ma'a hayawanil tahir, bersama hewan yang suci. Kambing sama kalbun. Kalau keluar dari kalb, maka dia najis. Wa ibaratuhu tasduqu bi taharati dudi al-mutawalladi minan najasati wa huwa kadzalik. Ibaratuhu, dan ibarat dari musannif tadi ya, hewan itu tasduqu di sini mana tashmal, mengandung. Bi taharatid dudi, terkait dengan sucinya dud itu ya, ulat. Al mutawalladi, yang dilahirkan minan najasati, dari najis, minan najasati wa huwa kadzalika, dan dia itu seperti itu. Artinya kalau ada ulat yang muncul dari sesuatu yang najis, itu tahir. Baik. Wal maitatu, ya ini materi kita. Wal maitatu kulluha najisatun. Bangkai semua adalah najis. Illas samaka, najisatun najis. Illas samaka, kecuali ikan. Wal jarada, dan belalang. Wal adamiyah, dan manusia. Al-adam. Fi ba'din nusakhi, dan di sebagian manuskrip Ibnu Adam, wa Adamiyah, jadi tulis wa bena Adam. Jadi bukan al-Adamiyah, tapi wa bena Adam. Beda versi, beda edisi. Ai maitatu kullin minha fa innaha qadiratu. Artinya bangkai dari setiap minha, dari yang tiga itu, fa innaha tahiratun, maka sesungguhnya itu suci. Jadi bangkai belalang suci, bangkai ikan suci, bangkai manusia juga suci. Intinya bangkai semuanya najis kecuali yang tiga ini. Bagaimana dengan yang kemarin ya, ada hewan yang tidak mengalir darahnya, malah nafsalahu sakilah. Bagaimana bangkai seperti itu? Menurut mazhab Syafi'i tetap najis, tapi kalau sedikit dimaafkan. Bahkan dalam kasus tertentu, misalnya lalat yang jatuh air disuruh menggelimin kan, tapi tidak dianggap najis ya, tidak dianggap menajiskan maksudnya. Jadi dimaafkan, suruh menggelimin, kemudian dibuang.
Ya, intinya setiap bangkai itu najis kecuali ya 3. Adapun yang kecil-kecil itu dimaafkan, kecil sedikit ya, semua tidak berubah. Apalagi airnya 2 bulan, salah. Iya deh. Oke. Jadi wal hayawan tadi pertama hayawan, bukan hidup. Yang kedua bangkai. Kalau hewan hidup semuanya suci kecuali yang 2 itu. Terus kemudian semua bangkai itu najis. Jadi ini kaidah semua. Makanya dibilang ya pisau itu memang sangat-sangat pendek. Sangat-sangat Ringkas. Namanya kita ya pisau. Sangat-sangat ringkas. Jadi ini semacam kayak kaidah. Setiap hewan yang hidup itu suci kecuali kalb dan khinzir dan anak-anaknya. Kemudian setiap bangkai semuanya najis kecuali sama kan, kecuali jarak dalam dan kecuali anak. Ya. Sekarang masuk bagaimana cara mensucikannya. Habisnya kalau ini habis. Wayu salu dan dicuci dibasuh al-ina'u wadah min wulughil kalbi dari jilatan A2 wal khinziri dan B2 berapa kali? Sab'a marratin 7 kali. Sab'a marratin 7 kali. Bima'in tahurin dengan air yang suci, mensucikan ihdahunna yang mana salah satunya mashubatun itu dibarengi biturabi dengan debu turab. Ihdahunna bitturab. Jadi salah satunya saja. Kalau semuanya gimana? Ya nggak apa-apa juga. Yang paling gampang kalau antum ada sungai nyampur dengan tanah, itu udah pas, nggak perlu repot-repot. Beres kan? Ambil airnya nyampur tanah. Jadi salah satunya dengan turab. Ini kalau kita sebut najisnya namanya najis mughallad. Cuma di sini nggak sebutin ya. Ada mughallad, ada mukhaffafah, ada mutawassit, tapi udah disinggung di awal. Jadi yang kotoran itu secara umum semuanya adalah mutawassit, kecuali apa tadi? A2, B2 itu mughallad, kecuali kencing anak kecil yang umurnya belum 2 tahun yang minumnya hanya ASI. Antara 2 itu ya. Jadi semua yang dianggap najis itu mutawassit secara asal ya, normalnya, kecuali kalau anak bayi, kecuali kalau kotoran apa tadi, A2 dan B2. gitu ya. Nanti kalau anak kecil yang belum datang tadi mukhaffafah. Kalau A2 B2 mughallad. Bayi perempuan tidak termasuk. Nah, bayi laki-laki. Perempuan nggak ada urusannya. Ini anggula. Kalau perempuan jariyah. Ya, perempuan jariyah. Kalau laki gulam. Jadi kalau perempuan nggak ada mukhaffafahnya. Yang mukhaffafah anak laki. Nggak tahu itu. Harusnya begitu. Jadi baulul gulam. Jadi bukan baulul jariyah. Kalau jariyah baru perempuan. Kalau kata
kiai-kiai dulu katanya kalau pesinnya parah. Tahu benar ada begitu. Kalau dia enggak terlalu diskriminasi. Katanya. Terus ada yang bilang kalau laki-laki kalau kencing itu teratur. Kenapa? Kan mancul kan? Kalau perempuan enggak, seles-seles, bebas kemana-mana, katanya begitu. Paham kan? Udah tuh bayangin. Oke. Wa yursalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin bima'in tahurin ihdahunna mashubatun biturab. Biturabi ay at-tahur, tanah atau debu yang suci mensucikan. Ya'ummu al-mahalla al-mutanajjisa, yang meratakan tempat yang mutanajjis, yang kena najis. Fa idza kana al-mutanajjisu, apabila ada al-mutanajjisu yang kena najis itu bima dzukira, sebagaimana disebutkan tadi, fima'in jarin kadirin, di air yang mengalir, kadirin yang keruh, artinya bercampur apa namanya itu, campur tanah dan debu, maka kafa mururu sab'i jarayatin alaihi, maka cukup menjalankan 7 jalanan alaihi atasnya, bila takfirin, tanpa dicampur dengan turab. Artinya kalau misalnya ada sungai, ada kali, terus airnya mengalir, airnya keruh itu keruh dengan tanah atau begitu, itu cuma jalanin kita aja, wadahnya yang kena tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wa idza misbah udah hidup ya? Mata saya masih pernah masih. Wa idza lam tazal ainun najasati al-qalbiyyati illa sittin mataran usibat kulluha waslatan wahidah. Wa idza lam tazal, dan apabila tidak lepas, tidak hilang. Kalau orang Jawa bilangnya orang pecah-pecah, orang lepas, artinya tidak hilang. Ainun najasah al-qalbiyah, yang bersifat dua, illa bisittin, kecuali dengan 6 basuhan, masalah misalnya usibat kulluha waslatan wahidah, maka dihitung semuanya baru 1 basuh. Artinya kalau ainnya tidak hilang walaupun 6 kali sekalipun, maka itu dihitung 1 kali. Jadi setelah 6 kali baru hilang, itu dihitung 1. Wal ardu turabiyatu la yajibu turabu fiha 'ala al-asah, tanah yang berdebu itu tidak wajib dikasih turab lagi. Artinya kalau tanah itu kena jilatan anjing, gimana caranya? Ya sudah, nggak perlu dikasih kalau tadi ya, seperti sungai tadi dulu, yang sudah nyampur dengan tanah, maka nggak perlu ditambah turab lagi. Jelas nggak? Jadi kalau air antum itu sudah mengandung alat turabiyah, maka yang perlu dicampur dengan tanah, atau tanah yang
bercampur debu itu sudah nggak perlu diapa-apain. Kenapa? Sudah ada debu. Fil asahi ala asahi menurut pendapat yang paling sahih. Oke, jadi intinya ini terkait dengan bagaimana mensucikan sesuatu yang terkena jilatan A2 maupun B2. Memang dalam hadis itu hanya A2, ya kan? Ya kan? Iya. Walawal kalbu. Ini A2 saja. Terus kenapa khinzir diikutkan? Dikiaskan, dianalogkan, disamakan. Bahkan khinzir itu lebih dahsyat daripada Al-Qalb. kalbu. Itu. Dikias lebih tinggi. Hukum yang asal lebih rendah daripada hukum yang cabang. Artinya A2 lebih rendah daripada khinzir. Makanya ketika kalbun itu liurnya mughalladh tadi itu, maka khinzir lebih mughalladh. Kias aula. Kias aula. Ya. Jadi ini cara mensucikan wadah yang terkena jilatan A2 maupun B2. Artinya najis mughalladh. Kalau kencing bayi kemarin diapain? Dicipratkan bil rasyi. Cukup dicipratkan. Nah, sekarang wayu salu dan dibasuh min sairi dari sisa, ya. Min sairi an najasati ay baqi an najasati. Artinya selain yang terkena jilatan anjing tadi, ya. An najasati dari sisa-sisa najis, artinya najis-najis yang lain maksudnya. Marratan wahidatan, marrah kali, wahidatan yang satu, artinya cukup satu kali. Kalau memang sudah menghilangkan najis, ya, sudah mensucikan, maka cukup satu kali, nggak perlu banyak-banyak. Wa fi ba'din nusakhi marratan. Di sebagian manuskrip itu hanya marratan saja, nggak ada wahidah, cukup kata marratan. Ta'ti alaihi marratan, ta'ti alaihi yang datang kepadanya. Maksudnya apa ini ta'ti alaihi? Banda saya sampaikan, ya. Antum punya cucian gitu, ya, dia kena najis, terus antum cuci di keran, itu artinya air itu datang ke baju, bukan air ada isinya. Kok ada di sini wadah, ada di sini air, kemudian antum bawa baju yang kena najis. Baju kena najis, antum bawa ke air, itu beda. Justru airnya menjadi mutanat najis. Jadi air mutanat najis. Kenapa? Karena najis dari baju. Itu dibalik, baju didatengin air. Gitu, ya. Wa yusallu min sa'ir najasati marratan wahidatan wa fi ba'd marratan ta'ti alayhi. Wassalasu fi ba'din nusahi wassalasatu bitta'i. Jadi sebagian manuskrip dengan salasat. Di sini wassalasu. Antum salasu juga? Salasu, ya? Salah satu. Artinya 3 kali afdalu itu lebih utama. Kalau mencuci 3 kali itu lebih utama. Pertama sampai cuci selesai. Terus kemudian bilas yang ke-3 itu lebih afdol, lebih baik. Yang penting jangan kebanyakan. Baju satu habisin 2 M. Sayang sekali, kan?
Jadi harus hemat air. Dan Islam harus kalau mandi jangan banyak-banyak ya. Mandi showernya dibuka lebar-lebar. Seger saja. Iya, biasa tapi kelebihan. Katanya berlebihan. Di sini nyuci itu cuma 3 kali kalau udah beres. Sekali beres, alhamdulillah. Tapi ditambah 2 lagi akan lebih emas 3. Ya. Wa yusallu min sa'iri an-najasati marratan wahidatan wa fi ba'd an-nusakh marratan ta'ti 'alayhi wath-thalathu wa fi ba'd an-nusakh wath-thalathatu bitta'i afdal, itu lebih utama. Ini kenapa sih ngambil 3 kali? Ternyata para ulama Syafi'iyah mengambil hadis idza stayqadha ahadukum, ya, jika salah satu kalian itu bangun dari tidur, minum dari tidurnya, falyaghsil yadahu thalatha marrat qabla an yudkhila, sebelum dia memasukkan ke dalam wadah. Di zaman dulu kan wudu pakai wadah. Jadi sebelum tangan antum masuk ke situ, maka basuh dulu tangan antum 3 kali. Gitu ya. Ini yang diambil oleh ulama Syafi'iyah. Oh, berarti bersuci itu baiknya 3 kali. Wudu juga 3 kali ya. Mensucikan nanti sudah bikin afdalnya 3 kali. Tapi kalau sekali habis cukup ya sudah. Tapi lebih baik kalau 3 kali. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ghusalatan najasati, bahwasanya ghusalatin najasah. Apa ghusalah ini? Cucian. Ya, air bekas cucian. Air bekas cucian. Misalnya antum nyuci keran itu kali ya, baju antum bisa najis, antum cuci bawahnya ada ember. Jadi antum nyuci tadi airnya jatuh ke ember. Pertanyaannya, air di ember ini hukumnya bagaimana? Ini pertanyaan. Jelas dong? Antum nyuci baju yang kena najis, mungkin dengan kotoran ayam kah? Terus kemudian antum cuci di keran, tapi antum tampung untuk air cuciannya. Bagaimana hukum air cuciannya tadi itu? Bekas itu. Wa'lam anna ghusalatan najasati ba'da taharatil mahalli, bahwasanya air bekas cucian najis setelah sucinya tempat, artinya baju, mahal tadi bajunya, al-maghsuli yang dibasuh, nanti ba'da taharati al-mahalli al-maghsuli, setelah sucinya tempat yang dicuci, yang dibasuh. Itu apa? Tahiratun, suci. Paham ya? Jadi bekas air cucian tadi, ketika antum nyuci baju di jabring ini, terus turun di ember, ya, namanya ghusal. Hukumnya ghusal itu bagaimana? Tahirah, suci. Tapi ada syaratnya. Tahiratun inin fasalat ghaira mutaghayyiratin. Kalau dia terpisah tadi, tidak berubah. Ini pertama ya, ghaira mutaghayyir, tidak berubah. Kalau misalnya turun, tiba-tiba warna jadi hitam, tiba-tiba warna tidak merah, tiba-tiba aroma tidak enak, nah, itu namanya berubah, maka dia tidak suci. Kalau berubah ya. Kalau berubah, kalau berubah,
Kalau tidak berubah suci, kalau berubah tidak suci. Berikutnya, walam yazid waznuha ba'dan fisaliha, dan tidak bertambah waznuha, apa yang bertambah? Timbangannya. Gimana ngukur timbang-timbang? Berat. Ba'dan fisaliha, setelah terpisahnya najis, amma kana ba'da, dari apa yang ada, ba'da tibari, setelah menghitung miqdarima, menghitung kadar apa, yashrabu yatasharrabu, yang menyerapnya, yatasharrabu, yang menyerapnya, apa yang menyerap? Al-maghsulu, yang dicuci. Artinya pakaian tadi nyerapnya itu seberapa tuh kira-kira dengan ma'i, dari air. Artinya untuk kira-kira air ini bertambah banyak atau ya masih betul, dihitung dengan air yang nempel di baju. Artinya kalau antum nyuci pakaian tadi kan bajunya kena air kan, pasti ada airnya kan. Sama yang di ember tadi, yang ditampung itu, apakah secara timbang, secara ukuran masih sama dengan yang keluar air dari keran tadi? Hitungnya gimana ini? Kalau bertambah wazannya, oh tambah banyak, maka apa dihukumi? Najis. Yang penting jangan nambah. Kalau nambah, maka jadi najis. Oh, wazannya nambah ini, jadi najis. Tapi kalau masih utuh atau di bawahnya, maka dia tidak najis, dia suci. Ini detail banget. Yang lain di luar, nanti belakang. Hada, awalnya gini. Kira ya. Hada idza lam yablugh qullatayn. Yang kayak begini nih, kalau airnya tidak sampai 2 kullah. Terus bagaimana kalau 2 kullah? Fa in balagat huma. Kalau airnya tadi nyampe 2 kullah, syartu, maka syaratnya ada mutaghayyuri, tidak ada perubahan. Jadi kalau gusalahnya tadi, air bersucian tadi, kok nyampe 2 kullah, maka tidak masalah. Ini nyuci apa ya? Sampai nyuci jadi 2 kullah nih. Ngerti nggak? Berapa? Hah? Ukuran 2 bulan di Indonesia berapa liter? Iya, pasti kalau liter itu 213. Antara itu lah 202, 200 sampai 216 liter. Kalau galon sekarang berapa? 30 ya? Galon 19. 19. Oh 19. 15 liter. Tinggal kali berapa galon? Biar tahu literannya. 270 liter. 270. 70. 20 lah. Banyak banget. 220. 270. Banyak amat. Banyak kan kali. Berapa kali? Ya ini namanya kira-kira semuanya. Semua itu perkiraan. Nah zaman dulu nggak ada kira-kira. Cuma liter Baghdadi, khamsuna liter Baghdadi ya mau apa liter Baghdadi. Tadi pakai kotak-kotakan ini berapa senti. Ini saya tahu itu 200
16-an lipat. Ya saya tahu ya. Kalau dikonversi ke Ada juga sih Ustaz yang bilang 216. ada. Nah itu kalau para ulama. Kalau salah 216 itu ngambil dari Syekh Wahbah Zuhaili. Almarhum Syekh Wahbah Zuhaili itu ulama dari Suriah. Ya. Wasyatu adam tawajuri, maka jadi kalau airnya nyampe 20, artinya air bekas tadi nyampe 20, maka syaratnya dia berubah apa enggak, gitu aja. Kalau tidak berubah suci, kalau tiba-tiba berubah ya najis, bukan najis. Paham ya? Dia mencuci, sisanya ngumpul 2 bulan. Jadi tampung, mungkin nanti cucinya jatuhnya ke bak mandi kali ya. Bak mandi yang besar, akhirnya 2 bulan. Maka air itu menjadi suci mensucikan kalau tidak perlu tidak berubah. Apakah 2 bulan? Banyak banget 20. Banyak banget 20 ya. Iya, betul. Jadi syarat yang tadi nambah timbangannya nggak ngaruh. Kemudian syaratnya apa lagi tadi? Baca toharoh nggak ngaruh. Kemudian syarat yang awal-awal itu airnya datang atau tidak datang nggak ngaruh. Selama tidak perlu. Jadi yang dipegang cuma satu syarat saja, tidak perlu berubah. Oke, kita selesai dari wasal selesai. Ada wasal, ada rasyah, ada masuk, itu udah selesai. Sekarang kita masuk pembahasan yang lain. Terkait najis juga, tapi sucinya bukan karena dicuci. Jadi ada najis yang kemudian berubah jadi tidak najis, tapi berubahnya bukan karena dicuci, bukan karena diusap, bukan karena diciprat. Apa itu? Najis menjadi suci. Jadi aslinya najis, tapi jadi suci. Tapi sucinya bukan karena dicuci, dibasuh. Bukan juga karena diusap, bukan juga karena diciprat. Makanya ciprat, usap, basuh, ya kan? Kalau ini nggak pakai apa-apa. Apa itu? Ya, walamma faraghal musannifu, maka ketika selesai al-musannifu, Syekh Musannif pengarang kitab, mimma yatuhuru, selesai dari apa? Yatuhuru yang menjadi suci, bil ghasli dengan dibasuh, syara'a maka beliau mulai, artinya memulai, membuka, fima yatuhuru, masuk ke dalam pembahasan apa yatuhuru yang bisa suci, bil istihalati atau bil istihalati, karena ada wasal bilis istihalati dengan istihalah. Jadi sucinya itu karena istihalah. Ingat-ingat ini istilah penting ya. Dengan istihalah. Jadi sucinya bukan karena dibasuh, tapi karena istihalah. Wahia dan utawi istihalah, inqilabus syai'iku, perubahan sesuatu, min sifatin dari satu sifat, ila sifatin ukhra, kepada sifat yang lain. Jadi dia nggak diapa-apain, bisa jadi suci. Kenapa? Sifatnya berpindah dari satu sifat ke sifat yang lain. Dilanjutin faqala, maka beliau berkata,
Wa idza takhallalat, dan apabila menjadi khol, berubah menjadi khol. Apa itu khol? Cuka. Apa yang berubah? Failnya adalah al-khamratu, khamr. Jadi khamr itu kalau berubah menjadi cuka, wahia al-mutakhadatu, wahia dan utawi khamrah. Apa itu khamrah? Itu al-mutakhadatu itu yang diambil min ma'il inabi, dari air anggur. Jadi khamr itu adalah hasil perasan anggur. Itu menjadi khamr. Khamr itu memabokkan. Muhtaramatan kanat, muhtaramatan iku muhtaramah, kanat ada apa mutakhoda, apa al-khamratu ya, al-khamratu khamrnya. Baik khamr itu khamrah muhtaramah amla atau tidak. Apa maksudnya ini? Khamr muhtaramah itu. Muhtaramah itu artinya apa? Dimuliakan. Khamr kok dimuliakan? Nah, ini ada penjelasan dari penghulu kita. Jadi muhtaramah di situ maksudnya apa? Muhtaramah itu adalah anggur yang dibuat oleh orang kafir, ya, oleh orang kafir yang dia minum di rumahnya sendiri. Halo? Anggur atau khamr ya, khamr yang dibuat oleh orang kafir, dibuatnya diam-diam di rumah, minumnya juga di rumah. Makanya muhtaramah, tapi dijaga, nggak sampai keluar, minumnya kayak di depan orang banyak, minum sendiri di rumah. Karena orang kafir boleh minum khamr, keyakinannya seperti itu. Atau muhtaramah di sini adalah yang membuat orang muslim, tapi sebagian dari proses menuju kepada cuka. Jadi bekas air anggur itu dikumpulin dalam rangka apa? Bukan untuk dibuat khamr. Ya walaupun ini prosesnya melalui khamr. Paham ya maksudnya? Jadi ma'ul inab, ya. Ma'ul inab, air itu prosesnya menjadi khamr. Habis khamr menjadi cuka, al-khal atau al-khal, cuka. Ini khamr. Nah, ketika yang muslim itu yang buat, artinya melewati proses ini kan, untuk sampai ke sini itu melewati khamr atau khamr. Yang buat orang muslim, tujuannya bukan khamrahnya, tapi tujuannya adalah al-khalnya. Itu namanya khamrah muhtaramah. Atau yang buat adalah orang kafir, jadi khamrah diminum sendiri di rumah, nggak kelihatan orang, nggak dipamer. Amla atau tidak, artinya ghairul muhtaramah. Ghairul muhtaramah pokoknya nggak itu. Kalau yang nggak gitu muhtaramah. Kalau tidak seperti itu ghairul muhtaramah. Jadi apabila al-khallalatul khamratu berubah menjadi cuka, apa al-khamratul khamr, wa makna takhallalat ay sarat khallan, wa makna takhallalat ay sarat
khalla, artinya menjadi Cuka. wa kanat sayruratiha Soiru rotiha. biha patuha Tuhan. ayo itu coba aku bacain deh, lidah saya kayak keseliun. Nah, sayru ratuha. Jangan tiha ya, karena sayru rat. Kalau sama ada kok susah. Sayru rat. Wa kanat sayru ratuha khallan bi nafsiha. Dan adalah perubahannya menjadi cuka itu binafsiha dengan sendirinya, mandiri, tahurat, maka dia suci. Itu namanya istikhalah. Apa tadi istikhalah? Prosesnya namanya istikhalah. Perubahan Menjadi suci itu istihad satu sifat inqilab ke sifat yang lain. asyai'i, ya, asyai'i min sifatin ila sifat, min sifatin ila sifat. Misalnya ya, dari khamra menjadi sifat yang kedua menjadi khamr. Artinya dari kondisi khamra menjadi khamr. Itu namanya proses istihad inqilab syai' min sifat. Sifat pertama apa? Khamra ila sifatin, ke sifat yang lain. Apa sifat yang lain? Khal juga. Artinya kondisinya Berubah. Enggak pakai campur tangan apa-apa, enggak dicuci, enggak dia apa-apain. Binafsi. Jadi binafsi. Tahurat maka menjadi suci. Wakala, dan sama artinya menjadi suci. Lau takhallalat, kalau berubah menjadi cuka, binaqliha, dengan memindahkannya, min syamsin, dari matahari, ila dhillin, kepada bayang wa aksihi, dan kebalikannya, artinya dari dhil kepada syams, artinya dipanas-panasin kemudian didhilkan, dari dhil dipanaskan, tapi yang penting tidak dicampur apa-apa, cuma dipindah-pindah gitu aja doang. Paham ya? Dia berubah dengan sendiri, maka dia menjadi suci. Jadi kalau berubah menjadi khal, jadi cuka, dia menjadi suci. Wa illam takhallal wa illam tatakhallal wa illam takhallal wa illam tatakhallal. Dan apabila tidak berubah menjadi cuka, al-khamratu khamra fi nafsiha, dengan dirinya sendiri, bal khallalat takhallalat atau khullilat, ya, dijadikan cuka, bitarhi syai'in, dengan melemparkan, artinya dituangkan, ya. Bitarhi syai'in, dengan menuangkan sesuatu, fiha, ke dalamnya, maka lam tatuhur, maka khalnya tidak menjadi atau khamrahnya tidak menjadi suci. Ingat ya, jadi berubahnya itu bukan karena ada campuran. Kalau ada campuran, maka dia tidak menjadi suci, lam tatuhur. Ini pendapat Syafi'i dan Syafi'iyah. Tapi kalau mazhab yang lain kasih campuran tidak apa-apa, yang penting dia berubah. Wa idza tahuratil khamratu, apabila khamr itu sudah menjadi suci, tahura, maka suci pula, dan nuha, apa dan nuha? Dan Wadahnya.
Kalau khamrahnya suci dan wadahnya juga jadi suci. Artinya ketika menjadi khal tadi, maka khamrahnya menjadi suci, wadahnya juga suci. Kan awalnya najis kan? Khamr kan najis. Ketika jadi cuka suci, tapi wadahnya juga suci. Taba'an laha, mengikuti laha terhadap khamrah yang sudah berubah menjadi suci. Ini ada kaidah yang sangat masyhur, at-tabi'u tabi'. At-tabi'u tabi'. At-tabi'u tabi'. Yang namanya pengikut itu mengikuti. At-tabi'u tabi'un. Yang mengikuti yang diikuti. Kalau khamrnya suci, maka wadahnya ikut Suci. Jadi wadahnya ikut kepada isinya. Asalnya khamr najis, berubah menjadi cuka, jadi suci. Berarti wadahnya juga ikut suci. At-tabi'u tabi'. Ini kaidah bisa di mana-mana, di bersuci, di muamalah, itu Politik. politik ya, di siasat. Tabi'u tabi'. Kayak asuransi itu halal apa enggak? Asuransi konvensional haram ya, haram. Asuransi itu haram. Tapi antum naik pesawat itu mesti bayar tiket, dan dalam tiket itu ada asuransi. Ya antum beli asuransi apa tiket? Tiket. Hah? Tiket. Antum beli tiket atau beli asuransi? Tiket. Asuransi bonus. Asuransi bonus. Ya bukan bonus sih, bayar juga sebenarnya. Ya. Cuman bukan itu yang kita Harus beli. bayar. Kita beli adalah tiket. Tidak bisa beli tiket kalau nggak ada Asuransi. Terpaksa harus beli tiket. Tapi paketnya asalnya adalah Tiket. Maka kalau lalu dikatakan at-tabi'u tabi', yang namanya haram. Jadi haram kenapa? Ngikut sama tiket. Tabi. Tabi'u Tabi. Oke, intahaina minan najasat. Jadi kita pindah ke najis yang spesial, yaitu najis Haid. darah. Darah itu semuanya najis, ya kan? Darah manusia, darah hewan, dan manusia tidak ada yang darah haid, darah nifas, darah istihad. Darah ikan nggak najis juga. Hah? Darah ikan. Darah ikan najis, cuma dimaafkan. Darah najis kecuali apa? Illal kabid wat tihad, kecuali limpa dan jantung. Jantung itu dari darah, benar? Hati jantung, hati. Jadi kan merah-merah itu, ya kan? Itu dari darah sih. Di komponen itu darah, tapi halal. Halal ya. Kecuali darah yang nempel di daging, itu udah terbang ya. Ada benar nggak di situ ya? Darah orang murtad halal. Hah? Darah murtad halal. Halal. Itu maksudnya. Halal dibunuh. Lain ada mau baik. Wahyu pada dasar ilal yasir matani wal baik. Jadi darah semuanya najis, kecuali tadi itu ya, itu di najis juga ya, di bulu marah. Jadi dari ilal kabid waktihad, limpa dan hati itu halal, tidak najis, halal. Nah, di antara darah yang najis adalah darah yang keluar dari rahim perempuan. Ketika dia haid, ketika dia melahirkan, atau darah yang tidak sehat, itu adalah istihad.
Ada ungkapan ulama itu, perempuan itu diuji dengan darah-darahnya, tapi para laki-laki diuji dengan permasalahan darah para wanitanya. Jadi wanita diuji dengan darah. kalau laki-laki diuji dengan permasalahan darah wanita. Itu semuanya diuji. Karena antum kan bertanggung jawab. Bisa jadi perempuan itu adalah istri itu. Bang gimana nih bang? Nah, kan? Dan diuji dengan masalah akhirnya istri. Nanti punya anak perempuan, bah atau ayah, gimana ini? Masalah lagi kan? Kalau punya anak perempuan, punya saudara perempuan, kakak atau abang, gimana nih Mas Mulyono. Jadi yang perempuannya diuji dengan darahnya, kalau yang laki-laki diuji dengan permasalahan terkait darah wanita. Yang Negara diuji dengan Mas Mulyono. diuji dengan Mas Mulyono. Saya itu baru tahu kalau Mulyono itu nama aslinya Jokowi, nama kecil nih. Saya itu baru tahu, saya pikir itu julukan menjelekkan dia. Ternyata nama kecil itu Mulyono. Karena sakit-sakitan diganti jadi Joko. Joko Jaka. Jakari. Kalau di Sunda Jakar. Ya? Jaka, Mang Jaka. Baik, nama takdir adalah Nafsul Wadi. Aina Ibar Fasal jumlah dia kelas. Oh, kemarin mansub. Nasbul fi'il mudhari. Kalau Iya, maksudnya udah. Sekarang jazmul fi'il mudhari. Kalau kemarin dua. simpel itu ya. Dua. Apa saja. Jadi ketika ada lan jadi abdiba, lan yakuza, lan abdiba, an uhsina, an yaktadila, an tazura, idan tuqima, idan tarbaha, idan yafsuda, kai ata'allama, kai atanazza, kai akhduma al-waqt. Itu ini moderat yang mansub. Sekarang jazmul fi'il mudhari, jazmnya fi'il mudhari. Perayatnan al-mithal waqid hatta thalatha. Al-amthilatu al-awwal lam yahfaz Muhammadun darsahu. Tidak menghafal siapa Muhammad itu pelajarannya. Ya, pelajarannya. Terus Lam qati' nuzulul matar, tidak berhenti turunnya hujan. ya. Lam Hujan dulu tidak berhenti. Terus yaqbid ahadun alal lisi. ya. Yaqbid Tidak menangkap. Ya, fakta. orang atas mari. Iya. Terus mencuri. Hah? Mencuri perampok. Seseorang. Kalau itu seseorang, artinya tidak ada satu pun orang. Jadi nggak ada satu orang pun yang sudah bisa menangkap si Maling. Sambil ya Wisnu, Ya. apa sita? La ta'kul wa anta syaba'an. Syaba'an. Sembilan. La ta'kul, Jangan makan. makan. Sementara kamu syaba'an Yang. kenyang. Kemudian lagi samun. Kita. Nah, Namanya berlebihan.
Kulu washrabu wala tusrifu. Artinya antum warung hilang ambil merasa kenyang, jangan nambah-nambah lagi. Haram hukumnya. Kenapa? Sudah masuk dalam keadaan israf, batasan israf. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih. Kalau udah kenyang udah stop. Misalnya ya, antum habis kondangan dapat berkat. Berkatnya 5. Ya, jauh 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berkatnya 10. Antum ada yang makan 2 berkat. Ketika makan berkat kedua baru separuhnya antum udah kenyang. Lanjutin nggak? Lanjutin. Udah kenyang. Latak kulu anta syaba'an. Jangan lanjutin. Mubadir, ya mubadir. Tapi lebih mubadir lagi kalau antum muntah. Jadi Lebih mubadir lagi. Ya mau gimana lagi? Disimpan kalau nggak kemakan gimana lagi? Maunya kemana? Ke kandang lele. Mantu belum punya lele. Anda punya lele? Hah? Punya lele? Di mana? Oh, nanya lagi, Ustaz punya lele kan? oh ada. Kalau susah lele. Itu. Tapi ini kita punya lele ya. Kalau gembul gimana? Hah? Kalau gembul makan. Bubur belum. Gembul Bubur sama. orangnya suka makan. Suka makan. Terus Ya nggak apa-apa. Ada orang suka makan, ada orang nggak suka makan. Ada yang makannya dikit-dikit, ada yang makannya banyak. Yang penting kalau kenyang baru ada orang yang makannya nggak pernah berhenti, nggak punya kenyang. Karena banyak dikit. Ya berapa menit makan. Ya, la ta'kul wa anta sambil dari sana. la tuksir minum berhenti. Tidak Jangan tertawa, memperbanyak jangan memperbanyak dari jangan tertawa. terus La tusrif Seirik. Dua di bawah nih sebenarnya. la tusrif fi sayri. Iya, terus dia disai. Jangan cepat-cepat Jangan cepat-cepat dalam berjalan. mengebut di jalan. bukan di jalan, dalam berjalan. Artinya kalau jalan jangan kencang. Terus rokok sabah ikut ya Nabi. إن تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها. Jika kamu membuka jendela kamar, يتجدد هواؤها, maka kamu mendapatkan maka mendapatkan hawa'uha, udaranya. Bukan mendapat udaranya, yang terbaharui, terjadi sirkulasi, maka menjadi baru. Apa yang menjadi baru? Hawa. Fa'ilnya itu hawa, bukan kamu ya. Kalau kamu buka jendela, nanti hawanya akan berganti, terbarukan, tersirkulasi. Apa yang terganti awalnya? Iya. Kenapa nih? Kalau apa nih tamyiz? Tapi memang bisa tamyiz juga. Itu nanti ada ini sendiri. Lanjut, sama nih ya. In tajlis fi majra hawa'i tamar. Jika kamu duduk di majra hawa, di ventilasi hawa'i, Tempat jalannya angin, jalannya angin nggak ventilasi ya. Tamrat, maka kamu akan sakit. Maka kipas pun juga begitu kan. Kipas boleh dipakai tapi dengan nyentrong. Nyentrong itu gimana? Kayak
Udah bangun tidur, pasti gini. Nomor 3 loh. Sama juga AC. AC itu kalau langsung. Itu bukan lagi adem enak, tapi Sakit. merasa sakit. Makanya AC itu bisa dari langsung. Kalau muter-muter aja dia, kita langsung kena badan kita Pak. Asis sama kipas nggak dulu. Sama aja kipas kalau mau contoh kipas kan sebenarnya itu. Rasanya kan mukayif, kalau sama mukayif ya. Sesuatu yang menjadi gimana gitu ya. Kaifa ya. Mirwah. Dis'ah In Safir Muka Safir Ma'ah. Safir ma'ah. Jika dia bepergian, iya mana dia? musafir. Fa'ilnya apa? Musafir. Fa'ilnya bisa kata kerjanya. Fa'ilnya adalah aku. Jika bepergian, siapa yang bepergian? Siapa bepergian? Siapa kakakmu? Aku ke Saudaramu. Artinya kalau saudaramu bepergian, apa jawabnya? musafir ma'ah. Maka kau bepergian dengannya. Jadi kalau apa saudaramu berangkat, itu berangkat. Ada perintah, apa ada syarat, ada jawab. In tusafir, tusafir. Ya, kalau perhatikan di sini, mulai dari 1 sampai 9 ya. 1 itu ada lam. Namanya petugas jazm. Ini petugas si karyawannya jazm ini. Jadi kalau ada karyawan jazm lam, maka fiilnya menjadi majzum. Lam yang qati, aslinya yang qati'u. Gara-gara ada petugas lam, jadi lam yang qati'. Yaqbidu, karena kemasukan lam ada petugas lam, jadi lam yaqbidu. Dua kebarba tak kulu, aslinya tak kulu. Gara-gara ada la nahi menjadi la tak kulun, jadi disukun. Nukthiru ada la nahi jadi la Jir. tusri'u tambahin la jadi la tusri'. Kalau itu 9 ini ada syarat, ada jawab. In taftah, aslinya taftahu, kalau engkau buka maka yatajaddadu, tapi karena dia jawab jadi yatajaddad. Ini majzum juga, sukun juga. In taftah yatajaddad. In tajlis, jika engkau duduk maka fi'il mudhari maka tamrat, engkau akan sakit. Tamrat disukun, tajlis disukun. Karena fi'il yang pertama, kemudian pertama dari fi'il syarat, fi'il jawab dan tamrat semuanya di jazm, disukun. In yusafir, ini fi'il syarat juga, fi'il madhi, fi'il mudhari yang diawali dengan in, ya. Akhirnya menjadi majzum dengan sukun. Jawabnya tusafir. Ini juga jazm juga dengan disukun. Al-Rasul, ya Rizqi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahthu biasanya mustamilu kullu mithal, mencakup semua misal dengan amzilah sittatil ula, dari contoh-contoh yang 6 yang pertama. Mencakup apa? Suka mati dia. Mencakup kullu mithalin, setiap contoh. Iya, apa yang dicakup? Ala fi'lin mudhari'in, mencakup tentang fi'il mudhari' qablahu, yang sebelumnya ahadul harfaini, yang sebelumnya ada salah satu dari dua huruf, lam wala, dari lam dan la. Ya,
Jadi artinya fiil dari 1 sampai 6 tadi itu fiil yang diawali oleh huruf lam dan lam. 1 sampai 3 lam, 4 sampai 6 lam. Kalau lam yang pertama sampai wayadul harfu al-awwalu, dan termasuk huruf yang pertama ala nafyil fi'li, kepada nafyil fi'li, kepada larangan menafikan fi'il fi zamanil madi, di waktu yang telah lampau. Maksudnya kalau menafikan fi'il, menafikan wa yufi, menafikan fi'il itu apa? melarang. Beda, menafikan dengan melarang beda. Menafikan, Meniadakan. meniadakan apa? Fi'il Jangan bahasanya fi'il, kerja atau perbuatan. fil madi, di waktu yang lampau. Waktu yang lalu. Jadi tugasnya lam di sini menafikan perbuatan yang lampau. Lam yahfad Muhammad Rasul, Muhammad tidak Akan sangat mencampakkan. menghafalkan pelajarannya. Terus Wa yufidul harfu tsani, dan memberi faedah huruf yang kedua, nahyal mukhatabi, akan larangan bagi orang yang berbicara, yang diajak bicara, anil fi'li, dari kata kerja, pekerjaan. dari perbuatan bekerja. Jadi kalau la takun artinya larangan untuk makan. La tuksir larangan berbanyak. La tuksir larangan cepat. Di lamnya tadi lam mati, kemudian la-nya la nahi. Oke, tidak ta'ammal. Ya, Idza ta'ammalta akhira kulli mudhari'in, jika kamu perhatikan setiap akhir mudhari dari fi'il mudhari masbuqin, yang didahului bi ahadi hadainil harfaini, didahului dua huruf ini dengan salah satu dari dua huruf ini, fi hadhil amthilati, di contoh ini, wa fi ghairiha, atau di contoh lainnya, wajad tahu, mendapatkan siapa kamu, majzuman, akan majzum, dimajzumkan. Lakinnaka idza hadapta, tetapi jika kamu hilangkan hadal harfa, akan huruf ini, wajad tahu marfu'an, maka kamu akan mendapatkannya dalam keadaan marfu'. Min dzalika, dari itu, naro, melihat siapa kita, anakulan, sesungguhnya semuanya, min hadainil harfaini, dari salah satu dari dua huruf ini, dari dua huruf ini, idza dakhala, jika kemasukan alal mudhari, ke dalam fi'il mudhari, jazama akhiruhu, maka dijazamkan akhirnya. Jazama akhiruhu, maka dijazamkan akhir. Jadi kalau fi'il itu di mudhari'nya tadi ya, yang fat, yang qati, ya kita tutup situs. Kalau nggak ada la, nggak ada lam, maka dia kembali ke asal marfu. Hanya doma, ujungnya doma semua. Ya fatu, yang qati'u, ya bidu, takunu, tusiru, tusiru. Tapi gara-gara lam, gara-gara la nahi, lam nafi, ya, maka menjadi majzum. Majzum dengan apa? Dengan su. Sambil Wa idza ta'ammalta al-amthilata as-salasata, dan jika kamu memperhatikan contoh yang ketiga, al-akhirata, yang contoh yang tiga yang terakhir, wajadta, mendapatkan siapa kamu, kulla mithalin, setiap contoh darinya, minha, mabdu'an, diawali oleh huruf itu mabdu'an. Mabdu'an berarti apa? Minha, Jadi wajadta tadi ya? wajadta kulla mithalin minha mabdu'an, dalam keadaan
diawali bil harfi dengan huruf in wa mustamilan in mabdu'an bil harfi in didahului dengan huruf in wa mustamilan ala fi'laini dan mencakup dua fi'il mudhari'aini yang mudhari' majzumaini yang majzum. Husulul awwali bagian yang pertama minhuma dari keduanya itu syartun syarat fi husulit tsani. Apa makna usul itu? Apa usul? Husul Apa usul? Mana usul? Hasilnya. Hasilnya dia terjadinya. Artinya usul awal itu syartun fi usul tsani. Terjadinya yang pertama dari keduanya itu syarat bagi terjadinya yang kedua. Jadi hasilnya yang pertama adalah syarat bagi hasilnya yang kedua. Jadi terjadinya yang kedua itu yang pertama itu menjadi syarat bagi terjadinya yang kedua. Lebih jelasnya lanjut. Wafat nawafidi maka membuka jendela fil mitalil awwali dalam contoh yang pertama masalan sebagai misal syartun itu syarat fi tajaddudil hawa'i dalam memperbarui angin dalam terbarukannya angin. Jadi terbukanya jendela itu syarat masuk angin. Berbarui angin. Itu ya. Jadi yang pertama adalah syarat bagi yang kedua. Jadi yang kedua yang terjadi kalau pertama tidak terjadi. Ya. Jadi kalau pintu jendela dibuka, angin masuk. Kalau pintu jendela nggak dibuka, angin nggak masuk. Jadi yang kedua itu syaratnya harus ada yang pertama. Pertama nggak ada, kedua nggak ada. Itu namanya syarat dari jawab. Walladzi afada syarata dan adapun yang memberikan syarat wajazama kullan dan menjazamkan semuanya minal fi'laini huwa in dari dua fi'il itu in walidhalika tusamma in dan dari itu dinamakan in harfu syartin wa jazmin. Harfa syartin wa jazmin itu huruf syarat dan jazm. Ya. Wa yusam wallazi afada syarta wa jazama kullu fi'laini huwa in. Jadi yang memiliki petunjuk artinya memiliki makna syarat dan menjazmkan itu adalah in. Maka dikatakan in itu huruf syarat sekaligus juga jazm. Jadi harfu syartin jazimin selalu digabung. Harfu syartin jazimin wa jazmin. Jadi dia syarat sekaligus menjazmkan. Gitu ya. Wa yusamma al-fi'lu dan dinamakan kata kerja yang pertama al-awwalu yang pertama fi'il syarti akan fi'il syarat fi'il syarat wal fi'il tsani dan adapun kata kerja yang kedua jawab syarti dinamakan jawab syarat. Jadi fi'il yang pertama disebut fi'il syarat, fi'il kedua disebut fi'il jawab syarat. Ada syarat maka jawab. Kalau syarat saja maka nggak boleh. Namanya tidak nggak komplit. Jadi komplitnya ya ada syarat ada
Jawab. Terjadi syarat, terjadi jawab. Kalau tidak terjadi syarat, jawab tidak. Oke. Kesimpulan al-qawa itu kaidah-kaidah. Al-qawaidu, kaidah-kaidah kesimpulannya yujzamul fi'lul mudhari'u, dijazamkan fi'il mudhari' idza sabaqahu harfun jazimun, jika didahului oleh huruf jazam, kal hurufil atiyati, yang dinamakan huruf jazam adalah seperti yang mau disebutkan ini, wahya yaitu lam walan nahiyata, wa in, yaitu lam nahiyah sama in, lam walan nahiyah, wahya lam walan nahiyata wa in, lam walan nahiyatu wa in. Jadi lam dan lam nahiyah, kemudian wa in, tiga ya. lam ya. lam walan nahiyata tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Nahiyah itu nahiyata ini. Nahiyata. Kenapa nahiyah? Ya, nahiyah itu. Kenapa dia jadi sifat bagi lam walan nahiyatu tajzimani, lam sama la nahiyah tajzimani dijazamkan oleh fi'il, dua fi'il sama menjazamkan dua, yaitu fi'il sama mudhari' wahidan. dua maksudnya Tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan, tidak dua-duanya. Fi'lan mudhari'an wahidan, fi'il mudhari' yang satu. Wal harful awwalu, dan adapun huruf yang pertama yang fi usul al fi'li fil madi, yang menafikan usul al fi'li fil madi, hasil fi'il yang telah lampau. Wasani, dan adapun yang kedua yanha an amalil fi'li, dan apa yang kedua itu melarang tentang pekerjaan, melakukan pekerjaan. In tajzimu fi'laini, jika kamu menjazamkan dua fi'il, in tajzimu in tajzimu fi'laini, in itu menjazamkan dua fi'il, wa tufidu, dan memberikan manfaat, anna husul al fi'li, sesungguhnya hasil dari fi'il yang pertama al awwali itu syartun syarat, fi husul fi'il tsani, di dalam hasil fi'il yang kedua. Ya. Jadi fi'il mudhari' itu menjadi jazm gara-gara huruf-huruf yang tadi, ada lam, ada la, ada In. lamnya lam nafi, la-nya lam nahi, in-nya in syarat. Kemudian lam dan la itu menjazmkan cuma satu fi'il. Kalau menjazmkan hanya satu Fi'il. lam mudhari'an. Kalau lam itu yang fi husula al fi'li fil madi. Lam itu dinafi, menafikan. Kalau la nahyi, melarang melakukan satu perbuatan. Kalau in, ini ini super power ini. Kalau lam sama la cuma satu fi'il yang dijazmkan. Tapi kalau in itu menjazmkan dua fi'il dan menunjukkan atau memiliki faedah bermakna bahwasanya fi'il yang pertama itu adalah syarat dari fi'il yang kedua. Artinya fi'il yang pertama terjadi, maka fi'il kedua terjadi. Jadi usul syarat usul fi'li fil awal, fi'il awal itu syarat bagi usul fi'li ats-tsani. Wadih? Wadih apa ya Wisnu? Lam, la, in. Lam lin nafi, la lin nahi, in syarat wa jazm. Ya, ini fi'il mudhari' kan? Ya.
marfu kan. Pokoknya normalnya itu marfu dibaca u. Tapi gara-gara ketemu lam jadi sukun, ketemu lanahi jadi sukun, ketemu in jadi sukun. Alhamdulillah. Satu yakin. Oh, coba juga itu. Bisa Dan samina ya. Oh, dalam samina. Ila Rubaan. Iya. Oke, naktabi biada. Naktabi di majlis. Subhanallah. Tiga. Sekolah ini ya. Ingat dibaca-baca ya.